Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan program Double News bersama saya, Teti Kurniasih. Kita mulai informasi pada siang hari ini dengan beragam informasi yang terupdate dan terpercaya dalam Kilas Berita. Lonjakan kasus positif COVID-19 di Indonesia semakin meningkat. Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, per 8 Juli 2021, sebanyak 14.058 kasus terkonfirmasi COVID-19. 826 diantaranya masih menjalani isolasi dan 12.910 kasus dinyatakan telah sembuh. Sedangkan 322 kasus meninggal dunia. Hal ini membuat pemerintah Kecamatan Sepatan gencar mengadakan vaksinasi massal. Di Puskesmas Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten, pelaksanaan vaksinasi massal dilakukan sejak bulan April lalu dan dimulai dari tenaga kesehatan. Hingga kini pelaksanaan vaksinasi massal di Puskesmas Sepatan diikuti oleh masyarakat di 1 kelurahan dan 7 desa. Sebelumnya, peserta vaksinasi harus mendaftarkan diri secara online atau melalui kelurahan dan desa masing-masing. Peserta vaksinasi ini harus datang ke lokasi vaksin sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Ya, kalau Sepatan memang kita sudah mulai dari bulan Mei April kalau salah. Sudah dari beberapa bulan yang lalu kita sudah mulai. Waktu pertama kali dari nakes. Ya, jadi pertama kali nakes, kemudian bergerak sampai sekarang kita sudah mulai masyarakat biasa. Kita setiap hari melayani antara 250 sampai 300. Jadi kuota maksimal lah kita kejar setiap hari. Ini pun terkait dengan distribusi vaksin dari Dinkes. Di Puskesmas Sepatan vaksinnya hanya satu, dropping dari Kemenkes, yaitu kita pakai Sinovac. Saat ini durasi atau jeda antara vaksin dosis pertama dan kedua itu 28 hari, jadi kira-kira sebulan. Kalau syaratnya di kami yang jelas warga Sepatan tentunya punya KTP Sepatan, dan harus lolos screening dulu nih oleh tim kami, karena kami punya suatu metode screening yang memang standar dari Kemenkes. Ada sekitar 12 pertanyaan di sana terkait dengan kesehatan yang bersangkutan. Jadi kalau yang bersangkutan lolos dari misalnya tensinya bagus, tidak ada penyakit penyerta, kategori usianya masuk, dan lain-lain, pasti bisa divaksin di kami. Masyarakat di wilayah Sepatan ini terlihat begitu antusias mengikuti vaksinasi COVID-19 yang digelar di Puskesmas Sepatan. Hari ini ikut vaksinasi? Iya betul. Kenapa memilih untuk divaksin, Bu? Supaya kita ada kekebalan tubuh dalamnya. Sempat ragu nggak sih, Bu, untuk divaksin? Oh tidak, yakin. Saat ini usianya berapa, Pak? 40 tahun. Kan hari ini ikut vaksinasi. Ya. Ya. Kan sekarang banyak nih Pak yang takut untuk divaksin gitu ya, apalagi COVID-19 kan sedang naik-naiknya gitu. Bapak sendiri kenapa sih memilih untuk divaksin hari ini? Yang pertama itu anjuran pemerintah. Kedua, ya kita jaga-jaga imun kita kan. Terus yang ketiga, karena kita kerja harus ada syarat sertifikat vaksinasi biar lancar lah di perjalanan. Selain penerapan protokol kesehatan yang ketat, vaksinasi juga merupakan bentuk konkret melawan penyebaran COVID-19. Vaksinasi COVID-19 ini terbukti lebih efektif membentuk sistem kekebalan pada tubuh seseorang, sehingga dapat menurunkan risiko kematian dan tingkat keparahan saat terinfeksi COVID-19. Oh iya, ya mungkin di kesempatan ini saya akan memberitahukan kepada seluruh masyarakat bahwa vaksin kita ini aman dan halal. Jadi ada beberapa kasus yang pernah saya tangani bahwa orang yang sudah divaksin, manakala mungkin sedang tidak beruntung, dia kena terpapar lagi karena situasi pekerjaan, itu sembuhnya lebih cepat pulih daripada orang yang tidak divaksin. Untuk itu saya mengajak seluruh masyarakat supaya masyarakat tidak ragu untuk vaksin. Ya, pemirsa, kita beralih ke berita olahraga dari cabang badminton.
cabang olahraga badminton tunggal putri Olimpiade Tokyo 2020 akhirnya digelar di Musashino Forest Plaza, Tokyo, Jepang pada hari Minggu kemarin. Wakil Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, tampil melawan atlet badminton dari Myanmar, Tartu Zartet. Atlet badminton Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, berhasil mengalahkan atlet dari Myanmar dengan telak 2-0. Pada permainan set pertama, Gregoria mengalahkan atlet Myanmar dengan skor 21-11. Sedangkan pada set kedua, atlet badminton Tartu Zartet dari Myanmar dibuat kesulitan dengan strategi rally dan permainan pendek yang dimainkan oleh Gregoria. Gregoria dengan cepat menutup set kedua dengan skor 21-8 dengan hanya membutuhkan waktu 27 menit. Tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung menang straight game dan mengalahkan atlet dari Myanmar. Demikianlah seluruh rangkaian informasi Double T News hari ini. Saya Teti Kurniasih pamit undur diri.